Jadi ini bukan 10 ya, 9 ya. 3 tambah 2. Nah, hasilnya adalah 3,5 ya. Terima kasih diingatkan. Ya, lanjut dulu. Nah, ini ada lagi. Ini kebetulan ada di buku lama, buku baru nggak ada. Jadi tetap masih data yang tidak dikelompokkan. Kemudian jika dalam kumpulan data diketahui nilai minnya. Nah, jadi ini langsung aja contoh ya. Misalnya ini di bawah ini adalah rata-rata harga beras dalam beberapa pasar di suatu kota ya. Jadi misalnya ini apa ya? Ini kelompok data. Kelompok pasar A ini ada jumlah pasarnya 15 ya. Ini jumlah pasarnya 15. Kelompok pasar B, jadi ini K ini kelompok jumlah kelompok data. NI-nya ini jumlah data pada kelompok. XI-nya adalah min kelompok ke I. Ya. Misalnya ini contoh. Ada kelompok pasar. Ya, ada 15 pasar ya. Misalnya di kota A, misalnya ini di kota A ada 15 pasar. Di kota B itu ada jumlahnya 10 pasar. Kota C 7 pasar dan seterusnya. D, E dan seterusnya. Ini masih data yang tidak dikelompokkan ya. Kalau data yang dikelompokkan itu kan terdiri dari kelasnya, kemudian frekuensinya. Nah, ini cara nyarinya. Tinggal NI itu adalah jumlah data pada kelompok. Berarti yang pertama itu apa? Nah, berarti ini kelompok ke-1, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Berarti ini kan sama aja dengan apa? N1 dikalikan XI. Nah, XI apa ini XI itu? Min dari kelompok 1, rata-rata dari kelompok 1 ditambah dengan N2 kali X2 bar ya, jangan lupa. Bar ini melambangkan ini adalah rata-ratanya. N3 kali X3 ditambah dengan N4 kali X4 ya, tambah N5 kali X5 bar. Dibagi berapa? Ya dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 tambah N5 ya. N1 berapa N1? Ada yang bisa tahu N1 nya berapa ini? Kalau misalnya ini adalah kelompok A 1, 2, 3, 4, 5 berturut-turut, berarti N1 nya adalah 15 ya. X1 nya min pada kelompok 1. Ya ini harga beras rata-rata adalah 320. Kalikan 320 ditambah dan seterusnya sampai N5 tadi. N5 nya berapa? 20 dikalikan dengan 295 ya, dikali ya ini maksudnya ya, dibagi dengan berapa? 15 tambah 10 tambah 7 tambah 25 tambah 20 dan seterusnya ya. Ya nanti ini diselesaikan sendiri ya. Nah, biar nanti bisa latihan yang lain. Lanjut saja, nggak usah dihitung. Nah,
Setelah min ada median. Median ini adalah nilai tengah, ya. Jadi bagaimana carinya dalam median nilai tengah setelah data tersusun dalam suatu deret, ya. Nah, kemudian jika data bukan kelipatan 2, ya, atau ganjil nilai, atau langsung aja lah semua. Jadi untuk median, ya, langsung aja, ini keliru ini saya ngambil di buku 1. Langsung saja adalah mediannya adalah, saya coret ya, langsung aja, K sama dengan N plus 1 per 2, ya. Ini untuk median data yang tidak dikelompokkan, tapi tentu saja harus diurutkan dulu. Misalnya 6, 13, 17, 2, 7, 10, 9, ya. Ini saya urutkan dulu, diurutkan berapa? Yang terkecil dulu 2, kemudian setelah 2 6, ya, biar nggak keliru, 2 6, terus apa? 7, ya. 7, seterusnya 9, terus berapa? 10, terus 13, terus 17. Mediannya berapa? K-nya itu, K-nya sama dengan N-nya berapa? N itu adalah jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Berarti 7 tambah 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4, ya. Berarti mediannya adalah bilangan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti mediannya adalah 9, ya. Nah, kemudian ini kalau datanya berapa, ini genap, ya. Berarti mediannya adalah, ya, dicari dulu K-nya. Ini setelah saya urutkan apa? B 3, 7, 8, 12, 13, 15, ya. K-nya sama, berarti K sama dengan 6 ditambah 1 per 2. Berapa? 6 tambah 1 7, bagi 2 adalah 3,5, ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti mediannya adalah di sini, terletak di sini. Berarti mediannya adalah, ya, 8 tambah 12 bagi 2, ya. 3,5 ini bukan mediannya, tapi apa? Letak mediannya di 3,5. Berapa? 8 tambah 12, 20 bagi 2 adalah 10, ya. Ini adalah mediannya, ya. Masih muda, ini masih muda. Kalau nggak ada pertanyaan wajar, masih muda. Nah, ini modus atau mode, ya. Kalau di Excel itu ada mode, ya. Data yang tidak dikelompokkan. Jadi modus adalah data yang paling banyak dijumpai. Langkah-langkahnya itu urutkan, ya, hampir sama dengan median, diurutkan dulu. Kemudian dicari frekuensinya. Data dengan frekuensi yang tertinggi adalah nilai modusnya. Misalnya yang ini, ya, ini nomor 1, contoh 1, contoh nomor 2, 3, 4, 7, seterusnya saya urutkan. Berarti apa ini? 3, 3, kemudian 4-nya berapa ini? 1, 2, 3, ya. 4-nya ada 3, 4, 4, 4. Kemudian 5,
5-nya 2 ya, 5 2. Kemudian apalagi 7 12 ya. Saya coret biar enggak. Nah, 3 ini frekuensinya 2. 4 ini frekuensinya 2. 4 ini frekuensinya adalah 3. 5 frekuensinya 2. 7 1. 12 adalah 1. Nah, sedangkan modus adalah data yang paling banyak dijumpai. Ini paling banyak dijumpai itu artinya frekuensi yang terbesar. Berarti modusnya berapa? Modusnya 4 ya. Ini modus sama dengan 4. Ya, itu sudah sampai halaman berapa ini? Modus median. Nah, ini kalau di buku itu mungkin ada beda ya. Kalau median tadi LMD ya dan seterusnya. Yang penting caranya aja. Terus bisa. Nah, modus kalau di buku ini M0. Modus ya, modus. Ya. Begitu juga yang ini. Kalau yang nomor 2 ini berapa ini modusnya? Yang nomor 2 2, 4, 4, 5. Nah, ini sudah diurutkan. Enak sekali berarti 2 ini 1, 4 ini adalah 3, 5, 2 dan seterusnya. Nah, modusnya berapa? Nah, ya, modusnya kalau median tadi dicari rata-ratanya, kalau misalnya mempunyai 2 berarti modusnya ada di 2 tempat. Artinya modusnya mempunyai 2 nilai, yaitu 4 dan 7 ya. Banyak yang benar juga. Modus sama dengan 4 dan 7 ya. 4-nya ada 3, 7-nya ada 3 juga. Lanjut. Nah, ini data yang dikelompokkan. Ya, kita masih bicara sama min, median, modus ya. Data yang tidak dikelompokkan adalah data yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi. Artinya kita diberikan dalam bentuk distribusi frekuensi berupa kelas, kemudian ada frekuensi. Pertanyaan saya, kenapa kok datanya ini dalam bentuk distribusi frekuensi? Ya, kenapa kok kita nggak nyarinya data mentah saja? Ayo, ada yang tahu kenapa?